Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Wih, ada penghuni di dalam ini. Bersembunyi ada suaranya. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, sehat selalu ya teman-teman. Semoga senantiasa diberikan penuh banyak keberkahan dan semoga dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami Keluarga Exmood ingin berbagi cerita melanjutkan tentang persiapan pupuk yang akan kami pakai untuk penanaman porang ya. Nah, di kali ini ada sedikit yang berbeda ya teman-teman, karena ada sedikit tambahan kompos-kompos yang untuk kami pakai campuran dalam fermentasi pembuatan pupuk. Kenapa kami kasih tambahan kompos? Karena pupuk yang di sini nanti spesial kami pakai untuk ini pemupukan tanaman porang dari bibit spora ya. Ya, karena spora ini sangat kecil ya, spora sangat kecil sekali ya teman-teman. 1 kilo itu isinya rata-rata 5.000 sampai 5.500 teman-teman. Ada yang sampai 6.000 tergantung besar kecilnya ukuran ini sporanya. Nah, kenapa kami buatkan fermentasi yang agak sedikit berbeda? Ini ada tambahan dedaunan ya teman-teman. Ini karena tujuan kami supaya lahan nanti semakin gembur teman-teman ya, semakin gembur, semakin ngerokos ya, sehingga dengan lahan yang gembur itu nanti diharapkan pertumbuhan porang dari bibit spora itu hasilnya tetap akan bisa maksimal ya, akan bisa maksimal. Nah, ini juga selain disiram dari atas, ini juga seperti biasa bagian samping-samping kita spray supaya lebih merata. Nah, mas, plastik mas. Nah, kalau ada plastik-plastik, material-material yang tidak bagus itu kita singkirkan. Nah, jadi di video kali ini ada sedikit yang berbeda dari proses fermentasi sebelumnya ya. Jadi karena ya tadi ya, yang seperti yang kami jelaskan bahwasanya karena tanaman porang yang akan kami semai itu untuk pembibitan, jadi ibaratnya kayak bayi ya teman-teman. Tanaman yang kita tanaman nanti sangat kecil sekali, bahkan ketika dia bertunas itu cuma satu ruas jari tangan saya ini. Bisa dibayangkan betapa kecilnya. Nah, itu kalau tidak kita kasih makanan yang nutrisinya tinggi, dia pertumbuhannya tidak bisa maksimal ya, kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Ya ibaratnya bayi ini kan butuh nutrisi yang sangat tinggi teman-teman. Makanannya juga harus yang lembut seperti bubur, seperti kayak sumsum atau apa itu namanya kalau ibu-ibu ngasih makan anak-anaknya itu yang masih kecil, butuh susu, butuh apa ya istilahnya, butuh nutrisi yang lebih ya dibandingkan dengan porang-porang yang besar, apalagi yang sudah umbi, yang dewasa itu. Nah, dengan cara seperti ini kami menambahkan bahan-bahan kompos seperti ini, dedaunan ya. Ini daun bambu teman-teman. Nah, ini daun bambu ini kami dapatkan dari pinggir-pinggir di pedesaan itu biasa ditanami pohon bambu di warga-warga gitu. Nah, itu bawahnya ini biasanya banyak sekali daunnya. Ini kami kumpulkan dan kami tambahkan di ditambahkan di proses fermentasi, dicampurkan dengan kohe teman-teman ya, campurkan di kohe. Lah, caranya seperti apa? Ini kami bikin agak sedikit berbeda dengan proses fermentasi yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti lapisan paling bawah kita kasih arang sekam, terus kemudian setelah arang sekam kita kasih kohe. Nah, setelah kita kasih kohe, kita spray dulu, kita siram dulu menggunakan cairan fermentasi ini E4 ya, dengan molase yang sudah kami campur dengan standar pemakaiannya seperti yang ada di redaksinya di botolnya itu 1:1:50. Jadi dalam satu drum ini isi 150 liter, kita kasih 3 botol E4 dan 3 botol molase. Nah, setelah kita siram, kemudian kita kasih dolomit teman-teman, seperti ini ya. Setelah disiram kita kasih dolomit, terus kemudian setelah kita kasih dolomit kita kasih dedaunan ini untuk jadi bahan komposnya. Kenapa kami memilih daun bambu? Jadi dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya dari teman-teman kami, dari saudara kami juga yang menanam berbagai macam tanaman ya, enggak cuma porang,
berbagai macam tanaman yang menggunakan bahan-bahan kompos daun jati ini, daun bambu ini sangat bagus teman-teman. Kandungan fosfornya sangat tinggi, terus kandungan unsur hara mikro makronya yang lain juga sangat tinggi, bagus. Terbukti dipakai untuk media tanam baik durian maupun tanaman yang lain itu sangat bagus sekali. Dia untuk memacu pertumbuhan akarnya. Nah, tujuan lain kami menggunakan daun ini juga nanti ketika dia ditebar di lahan itu semakin ngerokos ya, semakin gembur ya. Karena tanaman porang yang kita tanam sangat kecil sekali. Itu kalau tempat hidupnya dia nanti sangat gembur, sangat ngerokos, itu perakaran akan mudah menjalar ke sana ke sini. Dia mudah mencari nutrisi lah ya. Terus kemudian umbinya juga lebih mudah untuk berkembang karena tempatnya sangat empuk, istilahnya begitu, empuk, kaya akan nutrisi, unsur hara mikro makro, dan kemudian ditambah banyaknya kompos-kompos yang sudah terjadi pelapuan ya, sudah lapuk, dan dia menambah kondisi tanah itu semakin gembur sekali teman-teman. Nah, selain gembur ya tadi kandungan nutrisinya sangat banyak sekali. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah lapisannya tadi arang sekam, kohe, siram cairan E4, kemudian kasih dolomit, kita pasang lagi ini daun bambunya. Habis itu nanti kita tumpuk lagi kohenya lagi, nanti kita siram pakai fermentasi lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya dedaunan ini dihimpit oleh kohe teman-teman. Jadi ketika kohe kita spray, kita siram dengan menggunakan cairan E4 ini, di situ nanti akan ada proses pengomposan ya istilahnya penghancuran kohenya. Dia akan diolah, dimasak oleh mikroba yang ada di dalam cairan E4 ini. Nah, di situ nanti dia akan terjadi muncul gas ya. Termasuk gas sendiri itu juga muncul dari ini kohenya. Ada gas metannya ya. Gas metannya itu membuat hawanya itu panas, auranya itu panas. Nah, ketika terjadi panas, di sini ada daun, terus di atasnya ada kohe lagi. Jadi daun ini terhimpit sehingga dia lebih mudah untuk terjadi proses pelapukan ya. Terjadi proses pelapukannya dia lebih cepat. Nah, ini nanti juga daunnya juga disemprot ya teman-teman, karena yang mau kita lapukkan ini tidak cuma kohenya tapi daun ini bambunya juga akan kita lapukkan, akan kita bikin kompos. Jadi kita juga harus spray juga. Jadi kita nyepraynya tidak cuma nyepray kohe tapi juga nyepray daun. Kalau arang sekamnya nggak perlu kita spray, khusus kohe sama daun. Nah, ini nanti kita spray, kita tutup kohe lagi, kita siram lagi kayak gitu. Jadi terus berlapis seperti itu terus sampai nanti selesai pada ketinggian tertentu sesuai dengan ukuran terpal yang mau kita pakai teman-teman. Jadi kalau terpal yang biasa kami pakai ini dari ukuran biasanya bikin 5 meter, 2,5 meter, tingginya 1 meter sampai 1,5 meter, biasanya seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Insya Allah nanti dengan cara seperti ini pupuk yang kita sediakan untuk tanaman porang kita nanti hasilnya akan lebih maksimal. Terus kalau teman-teman punya mesin crusher ya, mesin crusher bisa juga seperti ini, dedaunan ini di crusher, jadi dia dihancurkan jadi lembut ya, jadi lembut gitu, dia akan lebih cepat untuk untuk proses hancurnya menjadi kompos ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak punya nggak punya mesin crusher ya nggak apa-apa, cukup seperti ini saja, tidak masalah. Atau manual juga bisa, dirajang manual gitu, tapi kalau merepotkan ya langsung seperti ini juga nggak masalah. Intinya semakin maksimal proses yang kita lakukan, insya Allah nanti hasilnya pun akan semakin maksimal. Nah, ini stok daun bambu yang sudah kami kumpulkan ya teman-teman. Nah, ini bedanya kalau yang sudah butiran-butiran kecil gini kan dia lebih mudah untuk lapuk ya, mudah lapuk dan mudah berubah menjadi kompos dan mudah untuk diserap oleh perakaran tanaman porang kita nanti. Oke ya teman-teman, nanti dilanjut lagi sampai ke proses penutupannya. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini. Jadi setelah kita kasih kohe, kita siram, terus kemudian kita kasih dedaunan bambu ini, terus kita kasih kletong lagi ini ya.
kohenya lagi teman-teman, ini kohe sapi. Nah, nanti habis itu kita siram, fermentasi, baru kita kasih sekam lagi nanti seperti itu teman-teman. Nah, ya ini ya teman-teman, mungkin ada beberapa teman yang bertanya kenapa bikin pupuk kok sampai ribet sekali seperti ini kan begitu, atau susah. Bukan susah ya teman-teman, ini kami melakukan hal seperti ini tujuannya memang supaya pupuk yang kita siapkan ini nanti nutrisinya benar-benar maksimal, dan ketika kita aplikasikan ke tanaman porang kita maupun tanaman yang lain itu hasilnya bisa maksimal. Ya ibaratnya kita berkorban sedikit lah teman-teman, berkorban untuk membuat nutrisi yang bagus, dan insya Allah nanti hasilnya juga akan bagus. Mudah-mudahan ya, kita ini kan hanya bisa berikhtiar. Terus selain pupuk teman-teman, jadi 3 hal yang menjadi faktor utama penentu keberhasilan kita dalam berbudidaya porang maupun tanaman yang lain, yaitu yang pertama adalah pemilihan bibit yang tepat, bibit yang bagus, yang berkualitas, kemudian olah lahan yang bagus, kemudian persiapan pupuk yang maksimal ya. Jadi kita punya pupuk yang bagus, bahkan ibaratnya kita masukkan semua kandungan nutrisi yang super lah ya, super mutunya luar biasa gitu. Tapi kalau olah lahannya nggak bagus, tanahnya tandus, kemudian nggak gembur, terus kemudian bibitnya nggak bagus, ya sama saja, percuma. Jadi 3 hal itu harus saling mendukung, bibit yang super, olah lahan yang bagus, kemudian pupuk yang kandungan nutrisinya sempurna. Nah itu nanti insya Allah 3 hal itu kalau bisa kita cukupi, pertumbuhan porang kita nanti akan semakin maksimal dan hasilnya pun akan semakin maksimal. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang bertanya kenapa tidak pakai pupuk kimia saja, jadi lebih simpel. Nah teman-teman juga bisa lihat di video saya sebelumnya, pupuk yang ditebar Pak D waktu itu di lokasi lahan di samping kebun kami, itu yang ditanami jagung. Jadi tanaman jagung yang hanya dipupuk dengan menggunakan urea dan ponska, dengan tanaman yang jagung yang dipupuk dengan urea, ponska plus kohe, itu pertumbuhannya bisa selisih 1,5 bahkan 2 kali lipatnya. Jadi yang hanya pakai urea TS itu baru setinggi 1 pinggang, tapi yang menggunakan campuran kohe itu sudah bisa setinggi hampir 2 meter ya teman-teman. Jadi 1 meter melawan 2 meter, artinya kan kandungan dalam kohe itu sangat bagus. Kalau tidak bagus ya nggak mungkin lah Allah menciptakan pupuk kohe ini untuk bisa dimanfaatkan petani untuk baratnya dipakai untuk menyuburkan tanah. Dan kelebihan dari pupuk organik seperti ini kan termasuk jenis pupuk organik ya teman-teman, bokasi ya. Jadi termasuk jenis pupuk yang bisa menyuburkan tanah dan menggemburkan tanah. Kalau pupuk kimia saja itu kan dia kandungan nutrisinya bagus, tapi ada unsur-unsur tertentu yang tentunya tidak ada pada pupuk organik ya, pada pupuk kimia itu. Karena ya itu tadi, kalau pupuk kimia untuk jangka pendeknya cepat gitu untuk menyuburkan bisa, tapi kalau untuk jangka panjangnya, terus untuk kesehatan tanah juga ya, karena pupuk yang hanya dipupuk dengan menggunakan pupuk kimia terus itu lama-lama lahan juga menjadi rusak. Nah ketika sudah rusak lahan, untuk menormalkan lagi untuk menjadi kondisinya yang bagus itu juga tidak cepat, butuh waktu yang lama teman-teman. Jadi dengan memasukkan unsur-unsur organik seperti ini, di dalam tanah nanti akan ada agen hayati ya, agen hayati yang bisa memproduksi unsur-unsur hara baik mikro maupun makro, yang tentunya bisa menjadi penyehat tanah, penggembur tanah, dan tanah nanti akan semakin maksimal kondisinya. Dan ditanami apapun, nggak cuma porang, mau tanamin cabai, mau tanamin tomat, singkong, padi dan lain sebagainya, insya Allah nanti akan semakin bagus. Ya seperti lahan kami yang kami tanami kacang hijau, itu kan juga kami tebar pupuk kohe banyak-banyak tahun kemarin. Kacang hijaunya juga sangat subur dibanding lahan-lahan di bagian samping kebun kami, di tempat-tempat teman-teman petani yang lain juga beda teman-teman. Jadi hanya di spray seminggu sekali atau 2 kali itu kacang hijaunya juga sangat subur karena di dalam tanahnya sudah sangat bagus kondisinya. Oke teman-teman, sementara bagi-bagi video dari kami keluarga Exmood sampai di sini dulu.
Nanti proses penutupan seperti biasa, jadi cukup ditutup saja, nanti tutup yang rapat supaya tidak terjadi kebocoran, atau orang Jawa bilang ngabar ya, jangan sampai ngabar, karena kalau terjadi kebocoran itu nanti ibaratnya kalau kayak orang membuat tape itu jadi nggak bisa jadi maksimal. Jadi kuncinya juga di penutupan harus benar-benar bagus. Oke ya teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmut di pagi hari ini sampai di sini dulu. Semoga video yang kami bagikan ini bisa memberikan tambahan wawasan, pengalaman, dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk kebersamaan. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.